Tahu mengenai bagaimana situasi terkini di sekitar kantor polisi Astana Anyar. Kami sudah tersambung juga dengan jurnalis MGN yang saat ini tengah berada di sana, Rifki. Rifki, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Baik, memang situasi terkini di Polsek Astana Anyar sedikit masih kacau begitu ya, dengan kondisi jalanan yang macet karena banyak masyarakat yang berhamburan keluar karena memang panik mendengar ledakan yang terjadi pukul sekitar 8.40 waktu Indonesia Barat. Dan memang saat ini kondisi di lapangan, pihak kepolisian masih tengah memeriksa dengan sudah memasangkan polis lain, di mana mereka juga sudah mengamankan mobil-mobil khusus untuk menjaga lingkungan polsek. Dan memang menurut laporan yang kami terima sejauh ini ada satu korban jiwa, yaitu pelaku yang diduga melakukan bom bunuh diri dan juga mengakibatkan 3 anggota kepolisian menjadi korban yang saat ini laporan terkini yang kami terima sedang dirawat di rumah sakit. Dan memang saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait apa yang baru terjadi di Polsek Astana Anyar, karena memang dugaan sementara adalah bom panci, namun memang masih menunggu bagaimana konfirmasi di lapangan setelah pemeriksaan selesai. Dan memang kalau misalkan kita boleh gambarkan, masyarakat juga sudah ramai sehingga membuat jalanan cukup tersendat begitu ya, terutama di pagi hari ini, di mana memang kegiatan masyarakat di Kota Bandung juga sudah mulai berlangsung. Ada yang sekolah, kemudian bekerja. Kemudian memang Polsek Astana Anyar ini dekat dengan daerah pasar sehingga memang kerumunan tidak dapat terhindari. Dan dapat kita saksikan sendiri, memang polisi juga tengah mengamankan area yang menuju Polsek Astana Anyar ini dengan garis polisi yang kemudian memang membatasi masyarakat untuk dapat mendekati akses. Dan kita lihat juga di depan memang polisi sudah bersiaga sejak tadi pagi, sejak kami tiba di lokasi. Polisi sudah berjaga lengkap dengan mobil-mobil khusus mereka untuk mengamankan sekitar Polsek Astana Anyar. Studio. Baik, Rifki, kami ingin mengonfirmasi kalau dari informasi yang Anda himpun sejauh ini berarti korban tewas sejauh ini masih terduga pelaku, begitu? Tidak ada korban tewas lain, Rifki? Ya, betul sekali. Memang hingga saat ini dari informasi yang kami terima di lapangan, memang korban yang dikonfirmasi meninggal ataupun masih diduga, karena kami belum mendapatkan pernyataan resminya, itu masih diduga pelaku. Karena memang saat pelaku diduga meledakkan dirinya begitu ya, itu saat tengah dilakukan apel pagi di Polsek Astana Anyar, sehingga memang kondisinya memang cukup ramai di dekat Polsek Astana Anyar. Namun karena dia meledakkan dirinya begitu ya, jadi masih diduga korban sejauh ini satu orang yang adalah pelaku dari bom bunuh diri itu sendiri. Namun memang dari informasi yang kami terima di lapangan, ada 3 anggota polsek yang karena memang saat itu tengah melaksanakan apel pagi di Polsek Astana Anyar, dan 3 anggota kepolisian Polsek Astana Anyar ini menjadi korban. Dan saat ini memang dari sejauh apa yang kami terima informasi, ketiga personil tersebut sudah dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Namun belum ada lagi konfirmasi lanjutan terkait dengan berapa jumlah korban jiwa ataupun korban luka. Dan memang kalau misalkan kita lihat situasi di sekitar Polsek Astana Anyar ini, tidak ada bangunan yang menjadi atau terdampak dari ledakan tersebut begitu, dan sehingga tidak ada terlihat kerusakan-kerusakan. Dan tapi tentu saja kita masih menunggu bagaimana konfirmasi lebih lanjut, karena untuk saat ini akses kami juga dibatasi dengan adanya garis polisi, sehingga kami tidak bisa melihat lagi ataupun mengonfirmasi bagaimana kondisi lebih lanjut di Polsek Astana Anyar. Dan juga memang hingga saat ini pihak kepolisian masih belum dapat dimintai keterangan resmi. Studio. Kalau dari gambar terkini yang kami peroleh, saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terlihat melintas di lokasi. Rifki, apakah bisa kami konfirmasi? Lain-lain teknis bagaimana Pak Kapolda 1 jam dari sekarang akan menyampaikan detil, oke? Yang lihat Bapak di dalam seperti apa, Pak? Ya, makanya saya nggak bisa statement. Udah di
disepakati antar Forkopimda, Pak Kapolda yang statement ya. Dari saya hanya disampaikan itu aja, masyarakat harap tenang, semua aman terkendali. Atau non? Di situ ada Pak Suntana. Terima kasih Pak Gubernur. Demikian pernyataan dari Pak Gubernur. Baik, pemirsa, baru saja kami dengar keterangan pers yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kami ingin mengonfirmasi kepada reporter kami, Rifki, yang saat ini juga sudah berada di lokasi. Rifki, apakah memang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru saja berada di sana? Ya pemirsa dan juga studio, kami memang belum dapat mengonfirmasi karena belum melihat kehadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun bisa saja ada kemungkinan bahwa Gubernur sendiri sudah berada di dalam karena memang akses kami saat ini masih sangat terbatas dan memang sekarang tim Inavis juga sudah mulai berdatangan untuk kemudian bergabung dalam pendalaman kasus yang baru saja terjadi pagi ini. Namun terkait dengan Gubernur Jawa Barat, kami sendiri belum dapat mengonfirmasi karena aksesnya sendiri sangat terbatas, termasuk untuk awak media dan juga masyarakat. Bagaimana kita juga tidak dapat menelusur lebih jauh ke dalam. Namun memang mungkin saja ada kemungkinan bahwa Gubernur Jawa Barat sudah berada di dalam untuk melakukan pengecekan ataupun pendalaman. Baik. Dan saat ini juga sudah dilihat tim Inavis berdatangan untuk kemudian membantu. Baik, Rifki, kami memahami sepertinya tadi Gubernur Jawa Barat memang berada di lokasi tapi di bagian lain. Dan berhasil tadi kami tangkap sedikit petikan wawancara beliau yang juga masih menunggu terus proses investigasi yang tengah dilakukan oleh Kepolisian Jawa Barat saat ini. Kalau begitu Rifki, kami ingin kembali mengonfirmasi kepada Anda bagaimana kronologis ledakan yang terjadi karena kami belum mendengar tanggapan warga ataupun pendapat warga sejauh ini. Bisakah Anda bertanya kepada warga sekitar terkait kronologis yang terjadi sambil juga Anda menjelaskan informasi yang Anda ketahui sejauh ini mengenai hal ini? Baik, memang kondisi pada saat terjadi ledakan, memang warga mengaku, beberapa yang kami sempat tanyakan adalah warga mengaku kaget begitu karena kondisinya memang pagi hari pukul 8 sekitar 8.40 dan memang menyebabkan kerumunan yang luar biasa sehingga memang membuat jalanan menjadi tersendat. Dan kalau kita lihat saat ini juga memang warga masih berkumpul karena memang di sini lokasi Polsek Astana Anyar sendiri cukup dekat dengan area pasar yang mana memang di pagi hari cukup ramai. Dan saat ini kami juga ingin mencoba untuk bertanya kepada salah satu warga yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadi ledakan di area Polsek Astana Anyar. Baik, Rifki, kami akan mencoba untuk bertanya. Ibu, boleh minta waktunya? Pada saat ledakan itu, Iya. Yang ada di lokasi siapa ya, Bu? Bapak ini dekat. Oh, Pak. Oh, yang ini. Ini aja. Kami akan mencoba untuk sama Narasungkul. Pak, bisa dijelaskan pada saat pagi hari itu terjadi ledakan itu seperti apa Pak kejadiannya? Kayak tabung ngebleduk gitu. Iya. Itu keluar asap di sana. Itu masih Bapak ingat kira-kira pukul berapa ledakan? Sekitar 8:30. 8:30, 8.30, Iya. sekitar 8.30. Iya. Itu kemudian reaksi Bapak sendiri dan masyarakat di sekitar bagaimana Pak? Hamburan. Iya, jadi hamburan ke sana lari takut gitu ya. Apa pukul 8:30 itu kondisi di sekitar Polsek Astana Anyar ini sudah ramai dengan masyarakat Pak? Udah. Yang banyak jualan kan di sana. Jadi banyak pengunjung gitu ke sini. Kemudian bagaimana reaksi dari pihak kepolisian sendiri ataupun pihak-pihak setelah terjadi ledakan? Belum ada polisinya lagi apel balik kali. Dan masih di dalam gitu. Berarti memang kalau dari penglihatan Bapak gitu ya, kondisi sedang apel pagi. Ya. Kemudian ledakan pukul 8:30. Sekitar 8:30. Masih pagi sih.
Kemudian berapa lama hingga pihak kepolisian Bapak lihat udah memasang garis polisi seperti itu Pak? Langsung ada polisi langsung keluar, harus mobil ditutup, nggak boleh ke sini. Itu memang ada seseorang yang diduga masuk ke dalam kepolisian untuk meledakan gitu Pak? Atau Gak tahu soal itu. Tidak. Iya gak tahu. Soalnya saya sini jualannya gitu. Jadi masih jauh kan. Jadi gak kelihatan gitu. Saya lagi jualan. Jadi cuma ada bom aja katanya. Yang ada lewat ada bom katanya. masyarakat juga sepenglihatan Bapak tidak ada yang menjadi korban luka atau bagaimana Pak? Nggak ada. Ya. Begitupun dengan bangunan-bangunan. Ya belum lihat, saya kan belum ke sana. Jadi cuma di sini aja saya jualan. Jadi gak tahu gitu sama ada masalah itu rumah atau kerusakan. Baik. Ya. Baik, itu dia tadi salah satu keterangan masyarakat yang memang ada di lokasi pada saat ledakan di area Polsek Astana Anyar ini terjadi. Dan memang menurut keterangan saksi mata yang ada di lapangan, kondisi ledakan di area Polsek Astana Anyar sendiri terjadi pukul sekitar setengah 9 atau 8.30. Dan memang pada saat itu ia mengatakan kondisi di sekitar Polsek Astana Anyar ini sudah ramai oleh masyarakat yang berkegiatan. Dan menurut dia juga kejadian terjadi begitu tiba-tiba, dan setahu masyarakat juga tengah dilaksanakan apel pagi di lingkungan Polsek Astana Anyar, sehingga memang mengagetkan atau mengejutkan masyarakat yang ada di sekitar Polsek Astana Anyar ini. Studio. Baik, Rifki, kami masih akan terus memantau bagaimana kondisi terkini di lokasi. Untuk sementara, Rifki, terima kasih untuk laporannya langsung dari kantor polisi Astana Anyar. Dan pemirsa, informasi mengenai ledakan di Polsek Astana Anyar masih akan kami lanjutkan di Breaking News Metro TV bersama rekan saya Marvin Sulistyo. Tetap bersama kami.